Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa yang baru aku dengar itu benar? Aku harus memberitahukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, masalah. Tidak apa-apa. Silakan. Makasih ya. Berikutnya, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPK? Bukankah lebih baik jika kemerdekaan itu kita lakukan tanpa adanya PPKI? Apa maksud kamu, Bung Syahrir? PPKI merupakan bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, para sekutu akan menganggap Indonesia merupakan bentukan dari Jepang. Sebaiknya kita merdeka melalui bangsa kita sendiri, selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Ini berarti Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang ke Indonesia. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta? Apakah saya dengan Bung Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Terima kasih. Kenapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apa itu Syah? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah ke sekutu. Bagaimana jika kita menggunakan kesempatan ini agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh bugar. baiklah kalau begitu, kami permisi dulu. Mari kita. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera berkekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa rakyat. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan dipastikan ada pertumpahan darah dan ada pembunuhan besar-besaran di esok hari. Potonglah lehermu sekarang, gak usah tunggu hari esok. Sudah, jangan bertengkar. Tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita menjalankan yang baik-baik. Saya hanya mengingatkan Bung, jika malam ini kamu tidak melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka dipastikan rakyat akan mencurigai kita sebagai propaganda.
Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa, Bung. Kita masih bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Dengar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik melakukan keributan. Saya mengerti perasaan kalian, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian karena itu akan membuat banyak korban jiwa. Selanjutnya di desa golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini di Dusaka. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Bung Karno telah melakukan banyak proklamasi. Jadi harus apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta dan kita buat mereka segera melakukan proklamasi. Sulit. Iya, kita culik mereka berdua dan kita bawa mereka ke suatu tempat dan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh Jepang. Tapi kemana kita akan membawa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Kemarin dalam nomor berdua. Saya akan menghubungi Sandako Suberto kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Harto dan Bung Karno untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan tempat ternyaman untuk mereka dan tempat bersembunyi untuk Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah jauh kisah. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada 16 Agustus 1945 pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Mengapa harus pergi? Ini sudah menjadi keputusan pemuda Bung. Jadi mengurus ini. Selain itu masyarakat sudah mau menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa menang melawan tentara Jepang yang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini adalah keputusan terbaik untuk Bung. Cepat Bung, waktu sudah mau habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Karno. Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kali ke Rengas Dengklok? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Apa kalian nggak sadar? Saya sudah mempunyai istri dan anak yang masih kecil. Ada apa, Mas? Kenapa ribut sekali di luar? Untuk sampai takut. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, kalian akan meninggalkanku dengan buntu. Benar, saya mempunyai istri dan anak. Jika kalian membawaku, mereka harus juga ikut. Baiklah, kami akan membawa Anda dengan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisau. Sebenarnya apa yang kalian inginkan hingga membawa kemarin? Kami ingin Bung dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini juga. Iya, mereka juga membawa ke kemari. Mereka membawa Pak Admiral Guntur juga. Iya benar Hatta. Sebenarnya ada apa ini sekarang? Jadi begini Bung, kami ingin Bung berdua ingin segera melakukan proklamasi. Jepang sudah menyerah, inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan proklamasi. Mengapa kau mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang.
Iya benar Bung, apabila kita merdeka atas negara Jepang, kita sama saja dengan negara pembentukan Jepang dulu. Kita bisa dijajah lagi. Ada apa Saleh? Mengapa kamu ternganga seperti itu? Ada Yusuf Subagio. Dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan menunggu. Wikana, bisa aku bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta? Untuk apa engkau bertemu dengan mereka, Bu? Rapat PPKI batal, mereka tidak ada. Jadi saya kemarin menjemput. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk menjemput mereka, Bung. Mengapa? Kami para pemuda telah mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya bertemu dengan mereka. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi benar berita itu ada? Ya benar, Bu. Bukankah saya dan Syakir sudah mengatakan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya Hatta. Tunggu apa lagi? Ayo kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, baiklah. Saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Untuk sudah menanti tadi. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa taruhannya. Apa saya bisa memegang janjimu? Tentu saja. Oke, baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 4.00, Soekarno mengantar anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi saya akan mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mengantarkan. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1445. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apa kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan dulu naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 itu adalah tanggal baik. Karena tanggal 17 adalah tanggal turunnya Al-Quran ke dunia ini. Selain itu juga, umat muslim sholat dalam sehari 17 rakaat. Bagaimana kita buat itu tanggal 17 hari Jumat ini? Pada yang baik. Beberapa tempatnya kita akan melakukannya. Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah.
Ya, tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengar pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.